saya. Di sini Kantor Dagang Ekonomi Republik Indonesia. Bercerita sedikit tentang KDEI. Kantor Dagang Ekonomi Republik Indonesia yaitu perwakilan pemerintah Indonesia yang berada di Taiwan. Dari Sanrio UIG 236.517 tenaga kerja Indonesia yang berada di Taiwan. Di sini segala sesuatu baik informal maupun formal mencangkut negara warga asing ataupun pelajar dari negara Indonesia yang berada di Taiwan, semuanya ditangani oleh KDEI. Di sini jadi KDEI bukan hanya pemerintah Indonesia yang ada di Taiwan, KDEI juga melayani segala sesuatu yang terjadi warga Indonesia yang berada di Taiwan, seperti halnya dengan kasus-kasus kecelakaan ataupun sering terdengar dengan berita buruk teman-teman kita, seperti halnya kalau ada tenaga kerja Indonesia yang ada di Taiwan meninggal, seperti itu pun ditangani oleh KDI. Oke, terima kasih Mbak. Ya, baik, terima kasih Mbak Betty. Ya. Jadi itu jelas itu ya. Jadi kalau misalnya ada tenaga kerja, karena kita memang dari Indonesia, nanti tenaga kerja itu akan, kalau ada misalnya ada sesuatu hal yang mungkin sekiranya berkaitan dengan persoalan pekerjaan atau misalnya ada apa mungkin nanti akan dibantu oleh Kantor Dagang Ekonomi Republik Indonesia atau KDI ya. Nah, Pak, bisa nggak kalau konflik-konflik yang terjadi di perusahaan atau mungkin di tempat kerja itu diselesaikan? Bisa. Jadi lihat dulu persoalannya. Nah, nanti mungkin ada beberapa tim, biasanya tim khusus nanti yang akan masuk. Tapi tim ini juga tidak serta-merta juga nanti ini, karena intinya gini. Di mana-mana di daerah, maksudnya di negara-negara di tempat ada masyarakat Indonesia berada, itu ada perwakilan-perwakilan yang nantinya akan bertugas untuk membantu setiap warga negara kita yang ada di tempat tersebut. Tidak hanya di Taiwan, ya Mas Basofi. Kalau di tempat lain yang diakui negara, misalnya di dalam PBB atau misalnya kalau kita kan di ini kita mengakui Cina. Nah, tetapi kita juga mengakui Taiwan. Sementara hubungan diplomatik kita dengan Cina itu cukup baik. Nah, tetapi di Taiwan juga cukup baik. Nah, jadi tidak menyinggung Cina, kita menggunakan istilah itu kamar dagang. Jadi tidak menggunakan duta besar karena memang ada aturan main. Makanya di Taiwan itu nggak ada berdiri beberapa bank yang seperti Bank BNI, BRI. Tapi kalau misalnya teman-teman main ke Cina itu ketemu tuh seperti itu. Ya. Oh, ada BNI beneran, bukan Indosuara loh ya. Ada ya? Di mana Mbak? Mas. Terbuka ya? Resmi? Oh, resmi ya. Itu saya mungkin aturan mainnya sudah beda ya. Mungkin seperti itu. Nah, oh ya, nanti boleh kita bisa sharing. Saya pikir itu kayak seperti berapa bank-bank yang ada di Indonesia itu belum berani karena mungkin hubungan diplomatik salah satunya. Oh, sudah ada ya. Mungkin saya lambat ini informasinya. Jadi fungsi Serikat Pekerja ini cukup ini aslinya cukup berat karena di dalamnya include dengan persoalan-persoalan atau konflik-konflik yang ada di di perusahaan atau di tempat di mana pekerja-pekerja kita. Nah, ini ada undang-undangnya. Nanti silakan dibaca. Nanti mungkin lihat di yang undang-undang terbaru juga gitu. Nah, konflik-konflik ini salah satunya ini ada 3 pandangan mengenai konflik. Ada pandangan tradisional, hubungan karyawan, ada pandangan interaksi. Nah, ini bisa paling enggak teman-teman yang ada di sini itu sudah punya pengalaman-pengalaman. Nah, inilah teorinya seperti itu. Nah, di sini ada konflik industrial, ada konflik. Nah, konflik-konflik yang muncul di dalam organisasi tersebut itu bisa saja terbuka dan tertutup.
Nah, jadi nanti kita bisa mengacu pada beberapa teori yang sudah kita diskusikan pada malam hari ini. Suka tidak suka, inilah teorinya, dan kadang-kadang teori itu bisa berbeda dengan realita yang saat ini yang kita temui. Tetapi bisa saja teori yang ada itu persis dengan realita yang terjadi. Ada apa? Nah, kita bisa mengacu pada beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang telah melakukan penelitian dengan objek yang kita inginkan atau kasus-kasus yang kita amati seperti itu. Ya, mungkin dalam materi ini cukup sekian. Nah, kira-kira ada nggak yang ingin ditanyakan? Sebenarnya ketika berbicara tentang motivasi, ini banyak yang bisa diceritakan, bisa disampaikan. Nah, kalau pada saat cerita tentang motivasi ini cocok nih kita ketemunya di TTM tatap muka yang benar itu biasanya saya bawa motivasi. Ya, karena itu nanti include dengan bagaimana cara memberikan semangat buat teman-teman. Intinya itu tadi, ketika semakin baik motivasi diberikan, maka berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja karyawan. Nah, seperti itu. Jadi, Pak, saya itu nggak semangat kerja saya, Pak, karena gajinya kecil. Nah, itu bisa saja karena apa gitu, karena ya gaji salary dan lain sebagainya. Tapi kalau dikasih gaji besar dia semangat, seperti itu. Itu ya. Kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan? Kira-kira ada yang... Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Gimana Mbak Betty? Fureda ini. Oh, Mbak Fureda. Oh, enggak, ini yang muncul kok namanya Mbak Betty. Sorry, oke. Silakan Mbak Fureda. Iya, tadi kan belum ada penjelasan di gambar 7.2 di halaman 7.12. Bentar. Halaman 7.12. Iya, tadi kan sebenarnya suruh jelasin ke Fureda, tapi Fureda maaf. Oh ya, oke. Mbak Fureda, silakan Mbak Fureda. Oke. Loh, bapaknya. Oh, saya kira mau bantu jelasin. Oke, entar dulu saya lempar dulu. Berani nggak jelasin tentang ini? Ini mudah nih. Ini dibacanya dari mananya, Pak? Karakteristik itu. Ya, dari panah. Kita lihat panah itu. Jadi pertama gini untuk teman-teman. Kalau misalnya nanti ada model, namanya model ya. Ini model nih. Gambar atau model. Kalau ada panah-panahnya itu biasanya inilah modelnya gitu. Ini model penelitian saya seperti itu. Jadi ke arah panah. Jadi gini. Kalau arah panah itu biasanya mempengaruhi karakteristik pekerjaan inti, itu mempengaruhi kondisi psikologis yang penting. Nah, kondisi psikologis yang penting itu akan mempengaruhi personal dan pekerjaan. Nah, bisa dijelaskan karakteristik pekerjaan itu salah satunya yaitu variasi keahlian, identitas tugas, signifikansi tugas. Nah, kondisi psikologis yang penting itu diartikan merasakan arti pekerjaan, karena yang berbicara tentang psikologi. Psikologi itu perasaan, berkaitan dengan perasaan. Nah, tadi kalau dalam beberapa teori yang disampaikan oleh Maslow itu salah satunya ada yang namanya psikologi. Psikologi itu apa aja? Ada makanan, minuman, terus sampai tidur, pakaian, bahkan seks dan lain sebagainya. Itu masuk dalam psikologi. Kondisi psikologi itu penting dalam pekerjaan. Misalnya begini, gini, mahasiswa saya pernah melakukan penelitian gini, pengaruh suasana kerja atau lingkungan kerja terhadap peningkatan kinerja karyawan. Nah, variabel-variabel atau indikator yang include di dalam lingkungan kerja atau suasana kerja itu salah satunya suasana kerja yang nyaman. Misalnya gini, saya bekerja itu ruangannya dingin, adem gitu, nggak panas seperti itu. Atau kalau misalnya suasana kerja saya tuh ini selalu diberikan musik-musikan yang menenangkan sehingga kita tenang dan bisa bekerja dengan baik. Atau misalnya lingkungannya itu orang-orangnya baik dan lain sebagainya.
seperti itu indikatornya. Nah, terus